Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Pemirsa, diduga menjadi korban pengeroyokan, seorang pemuda di Kota Sampit meninggal dunia setelah tidak sadarkan diri selama seminggu. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka, terutama pada bagian kepala yang mengalami 15 jahitan. Korban bernama Ansori Muslim, 22 tahun, warga Jalan Anang Santawi, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Menurut keluarga korban, peristiwa yang menimpa Ansori terjadi pada Jumat 8 November. Keluarga baru mengetahui hal itu setelah mendapat kabar dari teman korban bernama Fajrianur. Ketika itu Fajrianur mendatangi rumah korban dan menceritakan jika korban ada di rumahnya dengan kondisi tidak sadarkan diri. Sebelumnya korban pergi seorang diri menggunakan sepeda motor Fajri dan kembali dengan keadaan setengah sadar. Pihak keluarga kemudian membawa korban ke rumah sakit dan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Pihak rumah sakit menyarankan korban dirujuk ke Palangkaraya, namun keluarga tidak setuju. Korban kemudian dibawa pulang dan dirawat sendiri di rumah. Selang 7 hari setelah kejadian, korban dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga berharap polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Mereka meyakini Ansori korban pengeroyokan, bahkan keluarga telah mengantongi nama-nama yang diduga pelaku. Ya, kami di pihak keluarga almarhum semoga kasus ini cepat terungkap dan kami minta keadilan yang seadil-adilnya sesuai prosedur yang berjalan. Ada luka di kepala sini, di pelipis dan di tangan. Sini yang beratnya, di sini kayaknya di tangan sini. Orang tua menduga itu kenapa sih? Tabrakan kah atau pemukulan kah? Kemungkinan ada penganiayaan. Nah, dan sudah kami kantongi nama-nama pelaku. Semoga kasus ini cepat terungkap dan kami minta keadilan seadil-adilnya dari pihak keluarga. Pihak keluarga korban saat ini juga sedang berupaya melakukan investigasi terhadap peristiwa tersebut dengan harapan pelaku bisa secepatnya ditangkap dan data yang mereka peroleh telah disampaikan kepada polisi. Masud Badarudin, Hayat TV. Ribuan warga Kabupaten Kota Waringin Timur turut berpartisipasi pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui senam massal serempak se-Indonesia. Kegiatan ini pemirsa merupakan bagian dari perayaan HUT ke-60 Partai Golkar yang melibatkan ratusan ribu peserta dari berbagai daerah. Dengan antusias, ribuan warga Kota Waringin Timur mengikuti senam yang dipandu langsung dari DPP Partai Golkar di Jakarta. Acara ini menjadi sorotan karena lebih dari 700.000 peserta berpartisipasi di 416 kabupaten dan 98 kota se-Indonesia. Senam massal ini merupakan bagian dari upaya untuk memecahkan rekor senam massal terbanyak. Ketua Panitia HUT Golkar Kota Waringin Timur, Rizkon Pabiansah berharap kegiatan ini tidak hanya sekedar untuk mencatatkan rekor, tetapi juga sebagai ajang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan warga. Selain itu, acara ini menjadi momentum penting dalam mempersiapkan Partai Golkar untuk menghadapi pemilu kepala daerah serentak yang akan datang. Partai Golkar menargetkan kemenangan dalam ajang tersebut. Senam massal ini menjadi simbol kebersamaan dan kebangkitan bagi Partai Golkar, serta semangat dalam meraih kemenangan di pemilu mendatang. Bahwa ini dilaksanakan di seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia dengan jumlah peserta senam terbanyak yang memecahkan rekor MURI kurang lebih sekitar 700.000 orang seluruh Indonesia. Kalau untuk di Kota Waringin Timur sendiri diperkirakan ada berapa banyak? Kita di Kota Waringin Timur ditargetkan oleh DPP Partai Golkar hanya 1.200 orang. Tetapi kupon yang kami bagikan ke masyarakat itu sejumlah 5.700 kupon. Berarti ada kurang lebih 5.700 orang
yang mengikuti senam sehat Partai Golkar Bersatu pada pagi hari ini. Ya, tentunya kegiatan HUT Golkar pada hari ini adalah doa terbaik agar Golkar bisa tetap menjadi pilihan untuk partai politik di hati masyarakat Indonesia, wabil khusus yang di Kabupaten Kota Waringin Timur dalam konteks pilkada ke depannya. Dalam senam massal yang dilaksanakan pada Sabtu pagi tersebut, panitia juga menyiapkan berbagai undian berhadiah bagi para peserta. Hal ini menambah kemeriahan acara yang saat itu dipusatkan di kawasan Taman Kota Sampit. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk Pilkada 2024. Kegiatan bertujuan menguji kesiapan tahapan pemilu, mulai dari prosedur pemungutan suara hingga penghitungan hasil suara. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada Sabtu pagi dilaksanakan di TPS 15 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang. Kegiatan melibatkan sebanyak 574 daftar pemilih tetap atau DPT. Simulasi dilakukan dengan skenario seperti saat pemungutan suara di TPS pada hari H nantinya. Baik itu pemilih yang sesuai dengan DPT, termasuk petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara yang bertugas di TPS. Simulasi bertujuan untuk memastikan seluruh prosedur pemilu sesuai aturan yang berlaku, termasuk juga ketika terjadi adanya warga pindah memilih maupun adanya pemilih tambahan. Simulasi ini juga untuk mengukur efektivitas waktu mulai dari proses pungut hitung hingga pengisian formulir dan penggunaan aplikasi Sirekap untuk rekapitulasi suara secara elektronik. Kami melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi ini diskenariokan sebagaimana TPS asli pada hari pemungutan suara. Hal ini dilakukan untuk mengukur efektivitas, kemudian juga efisiensi waktu pemungutan suara nanti. Kemudian juga kami akan melihat selanjutnya DPT 77 kesesuaian prosedur sesuai dengan ketentuan, termasuk juga penggunaan formulir, kemudian juga bagaimana prosedur pemilih memberikan suara di TPS sampai dengan penghitungan suara dan penggunaan aplikasi Sirekap. Pilkada serentak 2024 ini lebih sederhana dibandingkan Pilpres dan Pileg sebelumnya. Karena pemilih hanya menggunakan 2 surat suara, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kurang sama aja ya Pak, sama aja. Tapi nggak ada kendala. yang ini kan surat suaranya lebih sedikit Pak dibanding yang kemarin 65 surat. Itu cukup memudahkan atau gimana? Cukup memudahkan, ya gampang hitungannya kan, bisa dipahami kan. Hitungannya kan cuma kertasnya kan cuma 2 lembar. Kalau kemarin pemilu kan ada banyak ya, parpol itu kan, caleg-caleg ini kan nggak ada. Cuma pahami. Pak, kalau Bapak sendiri Pak, harapan terhadap siapapun nantinya bupati ataupun gubernur yang terpilih, harapannya gimana Pak? Ya harapannya bisa membangun lah, bisa menyelesaikan pembangunan yang sudah ada gitu aja solusinya. Simulasi ini juga memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai cara kerja TPS pada Pilkada 2024. Dengan simulasi ini, diharapkan semua tahapan Pilkada pada 27 November mendatang berjalan lancar. Mashud Badarudin, Hayat TV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar Jalan Sehat dalam rangka mengkampanyekan Pilkada Damai. Kegiatan ini dilaksanakan tepat 10 hari sebelum hari pemungutan suara pada 27 November mendatang.
Jalan Sehat Pilkada Damai dilaksanakan serentak se-Kalimantan Tengah. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, kegiatan diikuti oleh ribuan warga dari berbagai kalangan. Jalan Sehat dilaksanakan menjelang perhelatan Pesta Demokrasi Pilkada serentak. Hal ini menjadi momen penting untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa 10 hari lagi akan dilaksanakan pemungutan suara. Untuk memeriahkan acara, KPU Kota Waringin Timur membagikan 15.000 kupon undian berhadiah bagi peserta Jalan Sehat. Kegiatan ini menjadi sarana KPU dalam kampanye pilkada yang lancar, aman dan damai, dengan harapan kondusivitas daerah selalu terjaga, baik sebelum maupun saat pemungutan suara hingga ditetapkannya kepala daerah terpilih. Momennya kita ambil di tanggal 17, kemudian 10 hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara. Jadi ini juga merupakan pengingat bagi masyarakat bahwa 10 hari lagi, tinggal 10 hari lagi hari pemungutan suara. Kemudian karena ini waktunya sudah dekat, kita mengkampanyekan melalui Jalan Sehat ini, kami mengkampanyekan bagaimana pelaksanaan pilkada ini, baik praknya pada saat hari pemungutan suara sampai dengan paskanya pada saat rekapitulasi perhitungan sampai dengan penetapan calon terpilih nanti, itu kondusivitas di daerah kita dapat terjaga, pilkada dapat berlangsung dengan aman, lancar dan damai. KPU juga mengajak seluruh masyarakat pemilik hak suara agar menggunakan hak pilihnya dengan baik sehingga terpilih pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Saya berharap pemilu ini bisa berlangsung dengan damai, jujur, adil, dan lancar ya. Seperti pemilu-pemilu sebelumnya agar tercipta pemimpin yang bisa memimpin Kotim ke depan lebih baik. Kalau kepala daerah seperti apa mungkin yang diharapkan? Mungkin kepala daerah yang adil, yang bisa membawa Kotim lebih maju lagi, dan yang terpenting adalah pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi masif dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak termasuk masyarakat, diharapkan partisipasi pemilih dapat meningkat. KPU mentargetkan partisipasi pemilih dalam pilkada serentak mencapai 80%. Masud Badarudin, Hayat TV. Bawaslu Kota Waringin Timur akan melakukan pengawasan ketat di tempat pemungutan suara. Berdasarkan hasil pengamatan Bawaslu, terdapat sejumlah potensi pelanggaran dapat terjadi di lokasi tersebut, termasuk pelanggaran menimbulkan unsur pidana. Bawaslu mencatat terdapat sejumlah potensi pelanggaran yang bisa terjadi pada hari pemungutan suara. Salah satu titik rawan adalah di tempat pemungutan suara. Potensi pelanggaran yang bisa terjadi yaitu adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali atau memilih menggunakan hak pilih orang lain. Perbuatan melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Bahkan jika pelanggaran itu dilakukan lebih dari 1 orang, maka hal itu berpotensi dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS. Bawaslu juga menilai adanya potensi pelanggaran lain yang rawan terjadi di TPS, yakni praktik politik uang. Pemilih yang diberi imbalan untuk memilih pasangan calon tertentu juga termasuk pelanggaran pidana. Mencegah hal itu, Bawaslu akan menyiapkan pengawas TPS yang dapat bergerak melakukan patroli di wilayahnya masing-masing. Ketika dia memilih 2 kali ataupun memilih menggunakan hak pilih orang lain, itu masuk unsur pidana. Itu berpotensi terjadi PSU juga? Terjadi PSU itu ada, dan juga apabila diketahui ada pemilih yang bukan memiliki haknya itu lebih dari 1, artinya 2, minimal 2 ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tersebut, itu bisa dilakukan PSU di TPS tersebut. Kami punya pengawas TPS untuk bisa mobile di TPS wilayahnya untuk mengecek jangan sampai ada potensi penggunaan pemilih bayaran, istilahnya money politik di situ. Karena apabila ditemukan itu juga salah satu unsur dugaan pidana. Hari pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang. Pemilih akan mendapat 2 surat suara untuk memilih bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur. Masud Badarudin, Hayat TV.
Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.